karena kalau tidak nanti nanti nilainya dianulir oleh Bu Helma. Kalau saya mah tidak akan menganulir. Jangan Pak, jangan dianulir. Ya, ya. Anulir penerbitnya, Pak. By the way, minggu yang lalu bertemu dengan Ibu Dr. Oke ya, sudah jelaskan apa yang orientasi perkuliahannya akan seperti apa, tugas yang harus dilakukan seperti apa, sudah clear ya Pak ya gitu. Belum belum jelas sekali Pak. Kemarin tuh baru perkenalan aja menurut saya tuh kemarin. Oke. Tapi intinya saya kira nanti mungkin diulang lagi penjelasannya oleh Bu Oke ya gitu. Ya. Tapi intinya kalau minggu yang lalu kita bikin buku saja kalau tidak salah ya dan bikin presentasi di kelas. Kalau hari ini mungkin presentasi di kelas itu boleh dibilang mungkin tidak ada ya gitu. Tapi lebih ke apa yang dilakukan di lapangan untuk melakukan dalam penelitian maupun PKM itu diterjemahkan langsung ke dalam artikel jurnal yang nanti harus dimuat di apa penerbit jurnal yang bereputasi lah yang terindeks bukan Scopus terindeks Cinta minimal. Tapi kalau tidak salah Bu Oke punya skenario untuk agar kelas ini nanti dibagi dua, yang satu berkonsentrasi pada PKM dan penelitian, kemudian ditransformasi itu ke dalam jurnal ya. Satu lagi adalah membuat buku. Itu kurang lebih. Itu ada Bu Wilujeng Sumping Bu Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Waalaikumsalam. nuhun, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. ketemu lagi Bu Dokter. Mangga, Pak, teras. Ya, saya pernah bertemu dengan kelas ini, Bu Dokter Oke, Oh, kelas semester alhamdulillah. 1 ya gitu. Jadi saya merasa, oh gening iya kelasnya teh, alhamdulillah. Ya, jadi Iya, Ding. waktu itu saya didampingi oleh, saya bersama, bergandengan dengan Ibu Helma. Saya senang dan hari ini tambah lebih senang karena saya bergandengan dengan senior yang Alhamdulillah. malang melintang di Saya dalam juga makin penelitian dan senang, Pak. PKM dengan Bu Dokter Seniorna Oke. meni di garis bawah, Bapak. Bener serius. Ya gitu. Eh, saya kira kita akan mulai sajalah ya. Nanti mungkin kalau soal penugasan teknis apa yang harus diselesaikan terkait dengan perkuliahan ini dalam bentuk tagihan pada mahasiswa, apakah itu jurnal dan buku, nanti Bu Oke akan menjelaskan banyak lah untuk itu ya. Saya berhutang hari ini untuk menyampaikan materi pertama di dalam perkuliahan gitu ya Bu Oke ya gitu. Siap, Laras. Ya gitu. Jadi kita mulai saja saya nanti setelah itu Bu Oke menjelaskan tentang apa yang harus Bapak dan Ibu selesaikan ya. Jadi kuliah itu sangat menyenangkan Pak. Kuliah itu ya ketika berurusan dengan silaturahminya. Pak Tatang ketemu Pak Asep ketemu Pak Imam, Pak Yuyus, ya, dengan Ibu Timur, Bu Winda. Kok mulai menjuring ya bisa bercengkrama gitu ya. Tapi menjadi rada lumayan agak membuat sedikit terbebani ketika ada tugas. Kan gitu biasanya juga ya gitu. Pelebah tugas langsung merod sadayana gitu ya. Padahal inti perkuliahan adalah menghasilkan output tertentu, ada portofolio yang harus dicapai di dalam perkuliahan ini ya. Jangan begitu. Yang paling penting buat kita adalah apa yang kita lakukan harus menghasilkan sesuatu, dan sesuatu yang dihasilkan itu harus bermakna, dan itu nanti akan ada dalam pengaturan yang insya Allah oleh Bu Oke akan dijelaskan sangat jelas ya gitu. Begitu Bu Oke ya. Sekarang Ya, Pak. kita bicara soal ini aja ya, bicara soal materi aja yang perlu disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengawali perkuliahan ini sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan skenario yang dibikin bahwa perkuliahan tentang pengambilan keputusan dan analisis kebijakan di sektor pendidikan ini itu ada subject matternya. Subject matter yang saya maksud adalah, saya kira dari nomenklatur yang ada itu bisa kita terjemahkan bahwa yang dimaksud dengan perkuliahan ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah
pengambilan keputusan. Yang kedua adalah analisis kebijakan. Tapi objeknya adalah uh, pendidikan gitu ya, sektor pendidikan. Nah, itu nanti kita akan coba urut dalam skenario seperti ini sebentar. Ini petanya sekarang. Nah, kita kita akan skenario yang kita akan atur adalah kalau tidak salah, mudah-mudahan ini sudah disinggung minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita pertemuan pertama waktu itu dengan bersama Ibu Dr. Oke, Bapak dan Ibu sekalian sudah diajak untuk berorientasi pada perkuliahan ini seperti apa gitu kan ya. Nah, minggu ini adalah minggu pertemuan kedua, kita akan bicara sedikit banyak tentang konsep dasar pengambilan keputusan, sedangkan minggu ketiga nanti minggu depan kita akan bicara ke analisis kebijakan publik, dan minggu keempat adalah tentang kebijakan sektor pendidikan ya. Dan pada saat yang bersamaan, Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai untuk merumuskan inisiasi proyek apa yang akan Ibu selesaikan ya. Bagaimana kelas ini diatur sedemikian rupa sehingga membuat portofolio yang berkeseimbangan antara tugas satu dan tugas dua. Tugas satunya adalah bikin buku, tugas duanya adalah bikin proyek PKM dan penelitian yang kemudian ditransformasi ke dalam jurnal gitu kan ya, ke artikel jurnal yang harus dipublikasikan di jurnal terindeks Sinta minimal ya gitu. Kemudian minggu kelima itu pematangan rencana konsep, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang punya lakon. Nah, kalau setelah itu minggu ke-6 dan seterusnya itu ada di lapangan. Dan minggu selanjutnya adalah ada di dalam kelas lagi untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan berdasarkan hasil kerja di lapangan. Saya kira itu ya kalau tidak salah. Nanti bila boleh dikoreksi apabila ini keliru. Begitu ya Bu Oke ya gitu. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya ingin bicara soal decision making atau pengambilan keputusan ya gitu. Saya ingin mengawali pengambilan keputusan ini dengan satu pemahaman sederhana saja, bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Jadi yang namanya keputusan itu atau pengambilan keputusan itu dilantaran adanya berbagai macam alternatif yang mungkin dilakukan oleh kita dan kemudian kita tetapkan dengan pertimbangan rasional untuk kita pilih, kita tentukan dan akan kita realisasikan atau kita ejawantahkan untuk mencapai satu tujuan tertentu gitu kan ya. Itu pemahamannya. Ini juga kuliah beneran gini pakai teori, tapi tidak naon ya Bu. Oke ya, ada memang harus diberikan pemahaman dasar dulu ya gitu. Kemudian kita juga bisa memahami secara sederhana tentang pengambilan keputusan ini adalah proses manusiawi yang disadari ya dan mencakup fenomena individu maupun sosial didasarkan pada premis dan nilai dan fakta ya. Kemudian menyimpulkan sebuah pilihan dari berbagai alternatif dengan maksud bergerak mencapai satu situasi yang diinginkan. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas memilih dan menentukan yang terbaik dari dua atau lebih alternatif untuk mencapai tujuan untuk memecahkan masalah. Jadi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu diperlukan dikarenakan adanya berbagai macam pilihan alternatif. Dan pengambilan keputusan itu dilakukan dikarenakan ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang paling pasti tujuan yang ingin dicapai itu pasti adalah salah satu solusi atau jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Artinya sebetulnya pengambilan keputusan itu mau tidak mau relate dengan yang namanya problem solving atau pemecahan masalah. Nah, rumusan ini saya kira harap diterima saja karena ini berdasarkan referensi yang cukup banyak ya tentang pemahaman sederhana ini. Nah, kalau kita coba telusuri lagi dengan API,
mendengar pengambilan keputusan, maka bolehlah ini dipakai sebagai rujukan bahwa pengambilan keputusan atau decision making itu adalah sesuatu yang substansial, esensial, dan selalu menyertai kehidupan kita. Merupakan bagian penting dari kehidupan kita atau inherent dengan kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang sangat sederhana sampai dengan hal-hal yang rumit gitu. Dimulai dari kehidupan individual maupun untuk kehidupan yang tidak individual atau komunal atau organisasi. Ambil contoh, sepagi ini dalam 2 jam kita sudah sadar di dalam kehidupan kita, itu sudah pasti banyak keputusan yang Bapak Ibu ambil gitu ya. Contoh tadi pagi ibu-ibu terutama akan memakai baju apa, ya kan, akan pergi dengan apa, itu kan keputusan. Karena baju yang ibu miliki banyak, ya, properti atau aparel yang ibu punyai itu banyak, dan kemudian harus dipilih mana yang terpantas. Nah, cara memilih kepantasannya adalah tergantung dari tujuannya. Saya ingin dipandang sebagai ibu yang modis, maka pakailah pakaian yang trendy dan seterusnya. Sesimpel itu sebetulnya kalau kita mulai dari hal yang kecil ya. Sama barangkali sekarang ibu sedang berhadapan dengan pilihan tentang apa yang akan saya makan nanti gitu kan siang ya gitu. Karena banyak pilihan untuk kita konsumsi gitu kan ya. Nah, apakah saya akan apa namanya akan berbasis pada fungsi makan atau berdasarkan kebutuhan maksudnya atau berbasis pada keinginan ingin terlihat bahwa saya ini punya cukup banyak uang untuk bisa menikmati makanan yang aneh-aneh misalnya gitu. Jadi sekali lagi adalah decision making adalah common and essential part of life gitu kan ya. Sesuatu yang common, sesuatu yang esensial di dalam kehidupan kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Karena apa? Karena decision selalu harus kita ambil, harus taken, harus diambil pada setiap langkah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, decision making adalah elemen kunci di dalam aktivitas manajerial pada sebuah organisasi, gitu kan ya, gitu. Jadi kalau tidak ada keputusan, tidak membuat keputusan, maka sesungguhnya akan dipertanyakan apakah organisasi ini terkelola dengan baik atau tidak, gitu kan ya, gitu. Ini yang dimaksud dengan bahwa si decision making adalah elemen kunci pada setiap aktivitas manajerial dalam sebuah organisasi. Di dalamnya itu menyangkut banyak hal ya gitu. Misalnya ketersediaan resources ya, misalnya hasil yang berpotensi untuk kita dapatkan, ditambah juga dengan personal preferensi yang ada pada lingkungan organisasi itu. Itu yang kedua ya gitu. Yang ketiga, bahwa decision making itu adalah kegiatan atau aktivitas atau proses barangkali yang di dalamnya itu melibatkan identifikasi situasi ya, menghimpun informasi, menganalisis hal-hal yang benar dan tidak benar, pro dan kontra maksudnya, mengkalkulasi, menghitung apa keuntungan dan apa ketidakuntungannya, serta kemudian memilih satu yang pantas dipakai sebagai rujukan untuk melakukan tindakan ke depan. Gitu. Hal yang penting bahwa di dalam membuat keputusan itu tidak selamanya harus berdasarkan pemikiran yang rasional ya. Walaupun tadi di depan harus rasional, tapi pada perjalanannya bisa saja decision making itu didasarkan pada intuitif atau pada instingtif. Mungkin didasarkan kebiasaan, mungkin didasarkan pada pengalaman, ya, mungkin didasarkan pada kereteng hati kalau bahasa Sundanya gitu kan ya, pada apa namanya hal-hal yang sifatnya intuitif gitu. Nah, saya harap ini pemahaman dasar ini bisa menjadi bekal untuk kita memahami nanti tentang apa itu sesungguhnya decision making gitu kan ya gitu. Saya lanjut. Ini ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang decision making ya atau pengambilan keputusan itu. Nature-nya seperti apa, sifat alaminya. Yang pertama pasti berorientasi pada hasil. Kalau tidak ada orientasi terhadap hasil, untuk apa membuat keputusan gitu kan ya. Keputusan itu diambil karena adanya satu orientasi terhadap apa yang ingin dicapai. Yang kedua,
sifat alami dari pengambilan keputusan itu adalah proses yang dinamis gitu. Yang namanya proses, Ibu Bapak sekalian tahu, proses itu adalah sesuatu yang tidak berhenti dan artinya tidak akan ada kata berhenti dalam proses itu, dimulai dan terus berlangsung secara terus-menerus berputar secara sirkuler dan merupakan siklus yang berhenti ketika kita mati sesungguhnya. Itu namanya prosesnya gitu. Yang kedua, yang ketiga, sifat alami dari pengambilan keputusan adalah berkesinambungan dan selalu merupakan proses yang berlangsung terus-menerus ya. Jadi maksudnya setiap saat bisa diubah gitu, bisa disesuaikan dengan keadaan atau dengan terjadinya dinamika perubahan pada lingkungan di mana keputusan itu diambil gitu. Dan yang berikutnya adalah pengambilan keputusan itu adalah proses yang melibatkan intelektualitas ya, pemikiran yang cerdas maksudnya, dan rasionalitas, selalu ada alasan. Dan di ujungnya yang wajib untuk menjadi apa yang melekat pada sebagai atribut dan sifat pada pengambilan keputusan adalah adanya serangkaian alternatif, dan justru karena rangkaian alternatif inilah maka diperlukan pemilihan dan penentuan satu di antara yang terbaik untuk diambil, untuk dijadikan rujukan pada tindakan. Nah, itulah esensi dari pengambilan keputusan ya gitu. Nah, sekarang peran pengambilan keputusan ya, sorry, tentang peran pengambilan keputusan. Apa sih perannya, the role of a decision making itu? Ada beberapa yang paling menonjol. Yang pertama itulah bagian dari strategic planning gitu kan ya. Jadi bagian dari perencanaan strategis. Ya, kalau kita tahu yang namanya perencanaan strategis, kalau tidak salah kita sudah pernah bahas, itu adalah perencanaan yang sifatnya strategis, yang orientasinya cukup panjang ke depan gitu kan ya, yang menentukan kemungkinan sustain atau tidaknya perusahaan atau organisasi kita, yang menentukan eksistensi perusahaan atau keberadaan organisasi kita gitu ya. Nah, decision making adalah bagian penting dari perencanaan strategis ini. Yang kedua, peran decision making adalah sebagai pemecahan masalah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada apa pemecahan masalah itu bisa diselesaikan. Tidak mungkin masalah itu diambilkan solusinya kalau kita tidak mengambil keputusan. Yang berikutnya, peran berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai peluang yang ada yang dihadapi oleh kita gitu kan, secara individual maupun komunal, organisasional, untuk mencapai sesuatu tujuan yang memang kita inginkan untuk kita capai. Yang berikutnya, pengambilan keputusan itu juga bisa memandu kita untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan pada penyelesaian masalah. Berikutnya adalah pengambilan keputusan itu berhubungan dan berperan pada manajemen resiko. Setiap tindakan apapun bentuknya, dikelola seperti apapun, ada resiko yang bisa ditimbulkan. Tanpa keputusan yang tepat, resiko itu akan menjadi liar dan akan mengganggu kehidupan organisasi atau kehidupan kita secara individual ya. Oke, yang berikutnya, pengambilan keputusan itu sangat menjadi drive atau menjadi apa namanya trigger untuk pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, peran pengambilan keputusan adalah sebagai perbaikan atau pengembangan yang berkelanjutan. Saya kira cukup jelas ya, mudah-mudahan ini kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah paham dan pernah mendengar ini semua, anggap ini adalah merefresh. Ya. Anggap aja merefresh lagi ingatan kita. Tapi kalau belum, anggaplah ini sebagai salah satu inspirasi, anggaplah satu pemicu untuk kita mengeksplorasi lebih lanjut tentang makna dan peran penting dari pengambilan keputusan. Bapak dan Ibu sekalian, kita stop dulu share ini ya. Saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu sekalian ya, gitu. Kalau pengambilan keputusan itu sebetulnya didasarkan pada apa? Bapak dan Ibu sekalian bisa mengambil keputusan dikarenakan apa? Dengan bermodalkan apa kira-kira? Dari saya Pak, mau saya coba. Ya, boleh. Kalau terima kasih atas waktunya Pak Dokter, saya senang ketemu Bapak lagi yang akan mengarahkan membimbing kami dalam menapaki
menjadi seorang manajer pendidikan yang kompeten dan profesional. Kalaupun salah, mohon dimaafkan dan tolong arahannya. Jadi menurut saya barusan dari paparan Bapak itu ada dua kata ya, antara analisis dan pengambilan keputusan. Ya, kalau pengambilan keputusan berarti itu sifatnya praktis, sementara analisis itu teori. Artinya baik di individu maupun organisasi, apalagi di pendidikan, kita harus bisa mengkolaborasikan kedua padanan kata tersebut menjadi suatu keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, analisa-analisa untuk menjadi suatu tujuan yang kita harapkan. Barangkali itu menurut saya, Pak. Mohon maaf kalau saya salah. Statement itu tidak salah, benar, karena itu sebagian dari resume yang mungkin tadi saya sampaikan ya. Kalau sekarang saya coba buka opsi pertanyaan dan ingin saya mendapatkan respon dari Bapak sekalian. Apa modal yang harus dimiliki oleh Bapak untuk bisa mengambil keputusan? Ya, Jadi izin. harus punya apa modalnya untuk Bapak bisa mengambil keputusan? Kan keputusan tidak mungkin diambil tepu-puguh gitu kan ya, enggak, tapi harus ada modal dasarnya apa? Silakan. Baik, Pak izin Julius kelihatannya Pak barusan. Dokter. Ya, Silakan Pak ini Julius. berkaitan sekali dengan yang kami alami saat ini, Pak Dokter. Jadi kami mengalami dilematis ketika ada kondisi untuk menampilkan data, Pak Dokter. Jadi ada data yang sebutlah data guru lah. Data guru itu bersumber dari dua data. Jadi ada data dari yang sifatnya di level provinsi, kemudian juga ada data yang dari pusat datanya. Nah, di sini ada perbedaan sebetulnya antara data di pusat dengan data yang ada di daerah di kami. Sehingga ketika pimpinan menanyakan berapa jumlah data guru, nah itu dilematis Pak Dokter. Artinya kami ketika kita mengambil keputusan, yang pertama pada akhirnya yang kami rasakan kita punya dua pilihan yang harus kita ambil. Mana data yang memang valid dan yang tidak. Ada data yang betul clean, bisa diinformasikan dan memang perlu diolah kembali. Pertama ada informasi, dua pilihan informasi. Kemudian yang kedua, tentunya ada data, ada hasil olah data yang memang sudah dinyatakan valid dan itu bisa dijadikan data publik untuk diinformasikan kepada pimpinan. Jadi dua itu Pak Dokter, ada dua pilihan dan kemudian ada sumber data yang kami dapatkan. Mungkin itu Pak Dokter kalau yang saya alami, izin ya. Oke, oke. Pengalaman itu memang menunjukkan bahwa sedang dihadapan pada keharusan mengambil keputusan secara cermat ya. Oke, pertanyaannya masih tetap kira-kira modal apa yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Pak Yus Saya, Pak jawabannya Dokter, udah benar. Silakan yang Ilmu lain. Pak, Silakan Pak ilmu. Erwin. Ya, silakan. Siapa? izin Pak. Ya, Pak Erwin silakan. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih. Sepemahaman saya, pengambilan keputusan itu bisa diambil berdasarkan satu kepada informasi yang relevan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian Oke. dikaitkan dengan ujungnya pengalaman apa yang pernah kita signifikan dengan konteks permasalahan yang sedang kita hadapi. Sehingga dari dasar itu kita bisa mengambil keputusan untuk memilih salah satu dari alternatif yang ada pada persoalan tersebut. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup 3 aja karena jawabannya udah benar. Jadi dasar pengambilan keputusan, modal untuk pengambilan keputusan itu adalah informasi, Pak. Kalau tidak ada informasi, tidak bisa kita membuat keputusan, gitu kan ya. Sama sekali kita tidak bisa membuat keputusan. Kalaupun membuat keputusan, kalau tidak didasari informasi, maka keputusannya akan keliru. Bahkan mungkin bukan keputusan namanya, tapi itu adalah hayalan yang dicoba direalisasikan. Gitu ya. Jadi informasi. Persoalannya jangan dijawab oleh Pak Tatang, oleh Pak Yus dan Pak Erwin ya. Kalau informasi itu sebetulnya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Punten sana sebenarnya sih, tapi saya ingin interaksi aja dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pupurihan tetiasa tepang. Kalau di Zoom gini kan kalau tidak sering bertanya Ibu store-nya nama doang kan gak seru. Jadi saya ingin ada interaksi aja. Informasi itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Jadi sekarang kita tahu bahwa yang namanya pengambilan keputusan based on information, berdasar informasi. Tanpa informasi kita tidak bisa mengambil keputusan, itu pasti. Nah pertanyaan berikutnya, informasi itu apa sesungguhnya?
Ingin menjawab, Pak? Ya Pak. Silakan Bu Timur. Ya, kalau menurut pendapat saya, informasi ini adalah data dan fakta yang kita temukan di lapangan, kemudian kita analisa sehingga kita bisa mengambil keputusan berdasarkan, jadi harus ada dasarnya, begitu. Good. Ada yang mau menambah atau memperkuat? Nambah mungkin Pak, boleh? Silakan Bu Nia. Oh, saya dulu atau Bu Rita dulu? Bu Nia dulu. Ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Mungkin saya menambahkan dari pernyataan dari Ibu Timur, kalau informasi itu adalah suatu keterangan mengenai suatu data yang yang ada maksudnya. Jadi keterangan-keterangan mengenai data yang sudah ada gitu Pak. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, Bu Rita silakan. Sedikit saja Pak Dokter menambahkan, informasi juga terkadang itu sesuatu hal, penjelasan fakta atau data yang bisa kita baca, bisa kita dengar, bisa kita lihat itu. Jadi kenapa kita menyebutkan sebuah berita itu informasi? Karena kita membacanya, karena kita mendengar dan melihatnya. Mungkin itu sih tambahannya. Pak Dokter kalau boleh, apa bedanya dengan begini yang tadi Pak? Berkaitan dengan pengambilan keputusan, kalau ibu-ibu ya terkadang intuisi intuisi, kata hati kita berdasarkan memang pengalaman, memang seperti itu. Dari apa, dari informasi, terkadang mungkin begitu Pak Dokter kalau saya. Terima kasih. Oke, nanti kita akan bertemu dengan keputusan itu ada keputusan strategis, ada keputusan teknikal, ada keputusan operasional. Ya, dan kalau keputusan strategis pasti tidak bisa pakai intuisi. Tapi kalau keputusan operasional yang sudah biasa terjadi itu bisa menggunakan pengalaman, bisa juga menggunakan pakai intuisi. Jadi kayak ibu-ibu ada biasanya kayak gitu, nah, gitu kan ya nggak ada masalah dengan itu ya. Sepanjang itu bukan keputusan strategis. Oke, dari Bu Timur barusan dan dari Bu Nia serta Bu Rita boleh disimpulkan ya bahwa informasi, saya ingin resume aja, bahwa informasi adalah data yang diolah, Bu. Karena data itu tidak bermanfaat apa-apa, hanya catatan saja. Kalau tidak diolah maka tidak bisa ditangkap. Nah, hasil pengolahan itu bisa dalam bentuk visual, it's okay. Dalam bentuk audio, it's okay. Yang penting ada sesuatu yang bisa mencerahkan. Informasi itu kan sebetulnya bersifat untuk mencerahkan ya gitu. Jadi sekali lagi yang namanya informasi adalah data yang diolah, hasil pengolahan data atau data yang diolah. Pertanyaan berikutnya, data teh naon? Apa itu data? Gak usah dijawab oleh Bapak, oleh saya aja. Data itu adalah kumpulan atau catatan tentang fakta gitu kan ya gitu. Kan gitu. Nah, kalau fakta itu apa? Kalau fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada serta bisa dibuktikan. Begitu, Pak. Nah, artinya dengan rangkaian pengertian seperti itu, maka informasi harusnya yang namanya informasi adalah sesuatu yang sudah benar, terbukti, ya, besar, valid, gitu kan ya, sehingga dia bisa tercatat untuk dilakukan pada langkah berikutnya itu jadi informasi. Kasus Pak Yus tadi, maka harus dipilih dulu data itu mana yang benar dibalikin lagi. Ini fakta yang sebenarnya yang mana gitu. Kan begitu. Ya kan ya. Nah, fakta yang sebenarnya mana itu kalau sudah terpilih itu maka jadilah ide informasi yang akurat untuk bisa dijadikan basis untuk membuat keputusan. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian? Bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Bisa, ya. sangat bisa Sekali, Pak. Jadi kalau misalnya sekarang kayak informasi hoax, tidak ada informasi hoax itu. Hoax, informasi-informasi. Kenapa? Karena hoax mah pasti tidak berdasarkan fakta gitu. Hoax itu didrive oleh interest, oleh kepentingan tertentu untuk tujuan yang tidak untuk tujuan tertentu yang tidak ilahar gitu, ilahar itu tidak wajar. Nah, berarti bukan informasi kalau hoax. Jadi kalau untuk Bapak nanti sebagai magister begitu ada mendengar informasi hoax, tidak ada informasi hoax ya, karena yang informasi-informasi hoax ya. Informasi mah harus berangkat dari sesuatu yang terjadi sebenarnya, tercatat sebagai fakta dan tercatat dan kemudian dihimpun menjadi data dan diolah gitu ya gitu. Saya ingin mohon maaf nih ke Bu Oke, saya ingin berkomunikasi aja nih dengan teman-temannya supaya saya tidak ngomong sendiri ya gitu.
Aman Pak, lanjut Pak, biar nggak ngantuk. Oke ya, itu tadi pertanyaan saya awal tadi adalah dari mana modal apa atau dari mana datangnya pengambilan keputusan dan modalnya apa. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah di mana pengambilan keputusan itu diamnya, letak pengambilan keputusan di mana? Kapan atau di mana kita menyimpan mengambil keputusan itu gitu. Jangan dijawab oleh Pak Tatang, jangan dijawab oleh Pak Yus, oleh Pak Erwin, oleh Bu Nia, oleh Bu Rita, dan satu lagi oleh Bu Timur. Jangan menjawab ya, yang lain dulu. Ya, saya coba Mana jawab Pak. mengambil keputusan tepatnya? Silakan Pak Atep. Ya, siap. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi keputusan itu harus kita ambil manakala ada 2 atau lebih informasi atau hal yang harus diputuskan atau informasi yang betul-betul sudah kita uji kebenarannya dan itu merupakan suatu hal yang mesti kita putuskan, diambil salah satu. Nah, disitulah kita waktunya untuk mengambil keputusan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, bisa diterima. Ada yang lain? Kapan dan di mana kita mengambil keputusan itu, di saat apa? Ya, saya mencoba menjawab Pak Dokter. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan Keputusan only. itu, ya. Keputusan itu diambil berdasarkan urgen atau esensi dari permasalahan yang dominan itu Pak. Hasil analisis masalah yang dominan, nah disitulah kita mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Pak Dokter. Oke, bisa diterima. Ya, masih ada yang lain? Mungkin dari izin Pak. Izin Pak Dokter. Izin Pak Tony, silakan Pak Tony dulu. Oke, setelah siap. Pak Misbahun ya. Gitu. Keputusan itu biasanya diambil itu bergantung pada situasi dan konteksnya Pak. Konteksnya itu bisa kapannya itu kan kita bisa berdasarkan standar prioritas. Mungkin begitu Pak dari saya, nanti yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke Pak Tony, silakan Pak Misbahun. Ya, kapan keputusan ya sesuai kebutuhan Pak. Ketika dibutuhkan pasti akan langsung di mana ya, maksudnya otak kita atau pemikiran kita yang akan menentukan nanti di otak kita akan muncul keputusan-keputusan itu. Jadi kapannya ketika dibutuhkan pasti otak akan respon gitu. Allah. Ya, dari terima ya, Pak. Jawabannya generik banget kalau ini ya. Ya sama, kapan dibutuhkan semua hal juga dilakukan ketika dibutuhkan. Jangankan hanya soal pengambilan keputusan, makan pun adalah ketika dibutuhkan gitu ya. Ya. Ada lain tapi nggak apa-apa, itu jawaban generik, bisa diterima. Silakan. Izin Pak Dokter. Ada yang lain? Oke Pak Dokter. Bu Nur, silakan Bu Nur yang raise hand. Pertama ya Pak, kapan kita mengambil keputusan itu ketika sudah diprogramkan dulu Pak. Misalkan kita di sekolah kan rapat awal tahun, misalkan membuat kebijakan. Nah gitu di sana kita membuat keputusan apa yang kita rencanakan gitu. Rencana 1 tahun atau rencana 5 tahun seperti itu Pak. Keputusan itu diambil ketika sudah ada hal yang sudah ditentukan, ada perencanaannya gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Nur. Sudah mendekati garis finish jawabannya. Silakan, ada yang lain tadi yang mau sudah raise hand lagi, itu siapa tadi? Silakan. Ya, Pak Pak. Sofyan, silakan Pak Sofyan. Habis Pak Sofyan, Bu Winda ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kapan kita mengambil keputusan itu ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama dari waktu. Kita mengambil keputusannya untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang. Kalau jangka waktu pendek berarti saat itu. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk jangka waktu panjang, artinya sesuai dengan program kita. Itu dilihat dari waktu. Kemudian dilihat dari biaya. Kita mengambil keputusan dari segi biaya, apakah keputusan itu bisa diambil sekarang atau untuk jangka waktu yang panjang begitu. Jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya untuk sesaat saja, kebutuhan saja, tetapi kita berpikirnya untuk jangka panjang juga begitu, Pak Dokter. Terima kasih. Oke, Pak Sofyan, jawaban Pak Sofyan itu adalah komponen yang tadi disebutkan oleh Ibu Nur ya gitu. Jadi sudah ikut mulai masuk ke garis finish. Silakan Bu Winda.
Ya, terima kasih sebetulnya tadi sudah diinikan. Yang saya eee, jelaskan tentang, kapan keputusan itu diambil, yaitu pada saat, diperlukan dan diprioritaskan, Pak, untuk, kegunaannya. Itu saja mungkin, Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya semua atas partisipasinya. Sekarang saya kasih jawaban paripurnanya. Jawaban yang seharusnya muncul dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai para calon magister ya gitu. Nah, informasi itu ya pengambilan keputusan itu tadi datang berdasarkan informasi dan itu dilakukan pada saat perencanaan. Gitu kan Bapak orang manajemen. Jadi jawabannya itu informasi pengambilan keputusan itu kapan dilakukan pada saat membuat perencanaan atau pada saat melakukan perencanaan ya gitu. Nah, di dalam perencanaan itu apa? Ada penetapan tujuan, ada orientasi jangka waktu ke depan, ada program yang akan dilakukan dan seterusnya. Ya, bisa diterima Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada opsi ini saya ingin pada caption ini saya ingin menyebutkan bahwa pengambilan keputusan itu mutlak berbasis informasi, tadi sudah kita jelaskan, dan pengambilan keputusan itu adalah entitas dasar dari perencanaan Bapak dan Ibu sekalian, ya gitu. Bahkan ada orang mengatakan bahwa yang namanya perencanaan sebetulnya ruhnya ada dalam pengambilan keputusan itu. Dan berdasarkan pengambilan keputusan itu maka lahirlah sejumlah hal yang harus diselesaikan secara sistematis, secara bertahap gitu. Ya, gitu. Bisa diterima Bapak dan Ibu sekalian? Bisa Pak, mengerti ya. Oke. Bisa Pak dimengerti ya. Satu hal yang tadi saya lewatkan yang agak lewat sedikit ya. Tadi saya sebut bahwa informasi itu adalah data yang diolah ya atau informasi hasil pengolahan data. Informasi itu bisa bercabang bisa menghasilkan dua hal, menjadi pengetahuan atau knowledge dan menjadi panduan kebijakan atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi informasi itu pasti knowledge dan pasti sesuatu yang berisi sesuatu yang bijak. Maka dalam pengambilan keputusan, knowledge atau pengetahuan ini harus menjadi dasar, kebijakan atau bijak ini harus menjadi panduan, gitu kan ya. Oke, nah ini adalah Nah, jadi ada hubungan kalau demikian, kalau saya mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu adanya ya, di mana dia atau kapan dia dilakukan adalah pada saat perencanaan. Ini adalah relasi antara perencanaan dengan pengambilan keputusan. Kita tahu bahwa di dalam perencanaan itu ada penetapan tujuan, ada cara pencapaian tujuan atau skenario atau program untuk mencapai tujuannya. Kemudian bagaimana merealisasikannya ya, cara-cara merealisasikannya. Kemudian bagaimana itu kemudian dilakukan dan dievaluasi. Nah, ketika planning itu dilakukan setelah menetapkan tujuan, setelah membuat bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka nyebrang ke dalam sini, ke dalam decision making ya. Apa yang harus dilakukan, cari informasi, cara-cara untuk mencapai tujuan itu seperti apa gitu kan ya. Berputarlah mulai dari mencari informasi, mencari alternatif, kemudian diputuskanlah sesuatu. Nah, setelah jadi keputusan masuk lagi ke putaran planning itu gitu kan ya gitu. Mangga eta mah kedah di emu tadi seperti itu. Nah, ini adalah lingkarannya kalau interrelasi antara planning perencanaan dengan decision making ya gitu. Jadi ada beberapa hal di sini ya untuk mudahnya sih sebetulnya planning ya itu bertindak sebagai apa foundation itu wadah lah ya untuk decision making gitu kan ya gitu. Dan decision making adalah sesuatu yang paling penting, yang paling substansial di dalam perencanaan gitu kan ya gitu. Dan kemudian perencanaan dan decision making itu berhimpitan untuk menjadi proses yang selalu berjalan secara konstan gitu kan ya. Dan planning provides framework, sedangkan untuk decision making itu menjadi kerangka untuk membuat
untuk pengambilan keputusan saat itu diimplementasikan ya gitu. Dan dua-duanya baik planning maupun decision making itu menjadi bermakna kalau dikolaborasikan dan dikomunikasikan. Jadi jangan pernah bicara soal pengambilan keputusan, jangan pernah bicara soal planning apabila ada dua hal, komunikasi ya, ada dua dan kolaborasi. Kalau tidak dikomunikasikan tidak ada planning itu, tidak ada decision making itu ya gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan kaitan antara keberadaan si decision making itu dari mana datang dan di mana dia ditempatkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada berikutnya. Proses pengambilan keputusan ini ada beberapa, ini sumbernya cukup banyak Bapak dan Ibu bisa temukan ya gitu. Pada dasarnya berdasarkan pemahaman kita bahwa itu ada datang dari informasi, bahwa itu disimpan di dalam perencanaan, maka ada urutan yang seperti ini. Ya, dimulailah dengan mengidentifikasi tentang keputusan itu sendiri. Sebenarnya kita pengen apa gitu. Kita menginginkan apa dan berdasarkan keinginan yang terputuskan itu yang dirancang untuk dijadikan keputusan, maka dicarilah informasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin, serelevan mungkin gitu kan ya. Berdasarkan informasi itu maka kita akan bisa mengidentifikasi berbagai alternatif ya gitu. Nah, dari berbagai alternatif itu kemudian kita kaji mana yang paling evidence, mana yang paling bisa dijadikan sesuatu yang nanti dapat dibuktikan dengan baik. Nah, dari berbagai macam alternatif yang kemudian sudah diisi dengan kemungkinan pembuktian, maka dicarilah mana yang paling benar. Choose among alternatif, jadi menentukan dari berbagai alternatif yang ada itu, mana yang akan diambil. Nah, kalau sudah ada, tentukan untuk dijadikan dasar melakukan tindakan, dan kalau sudah begitu, maka direview kembali keputusan kita sudah benar atau belum. Gitu step-stepnya secara normatif ya. Secara normatif demikian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara soal proses pengambilan keputusan seperti ini, mungkin terbayang oleh kita nih kok ribet banget. Enggak, sebetulnya Bu, ini ada yang berjalan secara simultan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sampai 7 itu ya. Yang berjalan memang harus step demi step dengan waktu yang cukup panjang ada. Itu tergantung dari problematika dari jenis keputusan yang diambil. Sekali lagi kalau keputusan yang diambil atau sifatnya rutin, reguler, dan ringan, maka ibarat kita membunyikan mesin mobil lah gitu kan ya. Kan kalau secara teori membunyikan mesin mobil itu kan satu masukin kunci kotak itu akan memanggil setrum itu akan diantarkan menjadi alat pembakar pada bahan bakar dan seterusnya. Tapi kan apa yang terjadi langsung begitu dicerek langsung hidup sama. Decision making juga seperti itu pada hal yang ringan dan hal yang sifatnya reguler dan sudah terbiasa. Itu akan simultan pergerakannya. Tapi untuk proses strategis memang ini bertahap 1, 2, 3, 4 itu memerlukan waktu yang cukup. Hal yang paling penting buat kita adalah pemahaman bahwa ada tangga tahapan atau stage yang harus dilalui di dalam mengambil keputusan ya gitu. Dan kita harus tahu persis bahwa yang namanya keputusan itu adalah proses ya. Proses untuk memilih alternatif yang ada berdasarkan informasi yang tersedia untuk kepentingan yang ingin kita capai. Oke, ya, gitu. Kemudian berikutnya, Nah, tantangan di dalam pengambilan keputusan itu ternyata ada tantangan kegagalan di dalam pengambilan keputusan. Kita tahu tadi itu rutenya itu begitu gampang untuk kita ingat, begitu gampang untuk kita pahami gitu ya. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang menjadi tantangan yang harus kita sadari sebagai sesuatu yang harus prevent, yang harus dihindari ya, gitu. Tantangan kegagalan dalam pengambilan keputusan itu adalah ini, Bu, Pak, gitu ya. Lacking relevant information, tidak punya informasi yang relevan, tidak cukup informasinya, gitu kan ya. Banyak informasi tapi tidak relevan, gitu kan ya. Gitu. Lemah untuk dalam konteks ini sangat lemah, sangat sedikit informasi yang relevan yang diperlukan untuk menopang pencarian alternatif dalam pengambilan keputusan gitu kan ya.
Yang kedua adalah kesalahan mengidentifikasi masalah, gitu kan ya, gitu. Dan itu sudah banyak terjadi dalam dunia pendidikan lah ya, gitu. Kenapa terjadi tawuran, kenapa orang-orang terkorupsi, kenapa orang-orang yang alim itu tapi tidak pintar dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang kita mengambil keputusan, oh yang pintar tapi kemudian korupsi itu karena tidak bermoral gitu kan ya. Loh, tapi ada orang yang bermoral juga korupsi. Nah, nanti begitu kita menyimpulkan mengidentifikasi tidak sampai dengan akarnya, mungkin kita akan keliru di dalam menentukan problemnya gitu kan ya. Yang ketiga adalah gagal di dalam menerka atau menafsirkan atau memperhitungkan resiko gitu kan ya gitu. Kayaknya ini diambil, keputusan ini saya ambil kayaknya tanpa melihat resiko yang mungkin ditimbulkan gitu kan ya gitu. Kemudian membiarkan sesuatu membiarkan apa namanya penilaian itu, jadi kita tidak menilai secara arif lah, kurang lebih seperti nomor 4 itu ya. Jadi membiarkan apa adanya sajalah, yang penting jalan dulu dan kita tidak sempat untuk menilai secara bijak di dalamnya gitu ya gitu. Dan yang kelima adalah not communicating, tidak dikomunikasikan. Nah, kegagalan ini kalau disimpulkan sebenarnya berujung pada 3 hal penting yang substansial. Yang pertama, terlalu banyak informasi ya, banyak sekali informasi gitu ya. Tapi tidak cukup informasi. Artinya gini, yang dimaksud adalah banyak informasi tapi sedikit yang relevan lah gitu. Yang kedua, kesalahan dalam eh, mengidentifikasi masalah. Dan yang ketiga adalah terlalu percaya diri di dalam menafsirkan, di dalam membayangkan outcome-nya nanti gitu ya. Nah, ini adalah yang ketiga, ini yang over confidence in the outcome itu ada nomor 3 dan nomor 4 tadi ya, di failing to consider risk dan letting bias cloud your judgment gitu kan ya gitu. Itu sebetulnya Bu yang menjadi tantangan, yang menjadi hambatan dan kemungkinan gagal di dalam mengambil keputusan itu ya. Ada 5 hal yang kalau disimpulkan bermuara pada 3 hal penting ya. Informasi tidak memadai, dalam pengertian tidak memadai itu banyak tapi tidak relevan. Salah mengidentifikasi problem gitu kan ya. Kalau berbicara soal salah mengidentifikasi problem, nah sebetulnya Mbak, itu banyak ditemukan nanti di dalam karya akhir Ibu dan Bapak gitu kan ya, membuat rumusan masalah gitu kan ya, yang sebenarnya bukan masalah gitu kan. Latar belakang masalahnya bunyinya panjang, tapi malah merumuskan tidak inline dengan latar belakang. Itu banyak kejadian ya gitu. Nah, saya sampaikan ini agar Ibu dan Bapak nanti tidak mengalami ketika membuat tesis atau membuat artikel jurnal di ujung studi Bapak ya. Gitu. Nah, langkah pencegahan agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang tidak efektif. Nah, ini yang 7 step tadi itu harap disertai dengan 7 hal yang ini ya. Berikan investigasi penelusuran yang mendalam terhadap situasi secara mendetail ya. Jadi lihat situasi itu secara detail, jangan sepotong-sepotong ya. Jadi lihat secara utuh. Yang kedua, dukung dengan lingkungan yang konstruktif gitu kan ya. Ciptakan lingkungan yang secara konstruktif itu mendukung terhadap pengambilan keputusan. Kemudian lakukan pengelompokan alternatif yang bagus-bagus saja, yang hilang, yang tidak bagus jangan disertakan. Jadi hadapkan diri kita ini pada alternatif yang bagus. Jangan semua alternatif tanpa disaring kemudian kita pilih, enggak. Kelola dulu itu, kelompokkan dulu itu pada alternatif yang kategori bagus sehingga kita mudah untuk memilih. Kemudian pilih atau eksplorasi pilihan kita gitu. Kalau kita ada punya alternatif banyak, pilih opsi mana pilih mana alternatif yang akan kita ambil, kemudian berikan opsi eksplor opsi-opsinya apa saja yang tersedia di dalamnya. Berikutnya adalah cari solusi terbaik dari alternatif yang ada itu. Dan kemudian jadikanlah itu sebagai pijakan untuk melakukan tindakan atau take action. Nah, kalau sudah begitu, evaluasi perencanaan itu dengan baik dan communicate your decision dan take action. Komunikasikan dan ambil tindakan. Karena komunikasi itu menjadi bridge utama untuk melakukan tindakan.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan di awal, dan ini bagian akhir ya, bagian akhir hari ini untuk decision making. Ini ada satu charts yang sangat saya tertarik dengan charts ini, yang bolehlah dijadikan bahan renungan buat kita ya gitu. Pengambilan keputusan itu adalah salah satu bentuk applied thinking, pemikiran terapan. Jadi kita lihat bahwa berpikir secara aplikatif, berpikir secara applicable, berpikir terapan atau applied thinking itu ada 3. Decision making, problem solving, dan creative thinking. Ternyata ini bisa dipersatukan, yang maknanya kurang lebih seperti tergambarkan dalam gambar yang ada di charts itu, di dalam layar itu. Bahwa decision making itu sebetulnya adalah wadah untuk problem solving yang dibarengi oleh kreativitas untuk menyelesaikannya. Problem solving dan creativity itu sebetulnya menjadi decision yang making yang efektif apabila diisi dengan yang namanya critical thinking. Nah, ini sangat bagus, Bu. Saya punya buku yang sangat bagus tentang ini, nanti saya share ke Ibu dan Bapak sekalian ya, biar Ibu punya cerita lengkap tentang itu ya gitu. Nah, jadi kalau itu kayak saya terjemahkan, maka kurang lebih seperti ini. Decision making adalah tentang, jadi pengambilan keputusan itu pasti itu tentang memutuskan tindakan yang akan dilakukan gitu kan. Biasanya itu melibatkan berbagai pilihan untuk dipilih, berbagai alternatif untuk dipilih ya gitu. Nah, objek atau problem yang menjadi destinasi decision making atau pengambilan keputusan itu biasanya adalah solusi, pasti ya. Decision making itu dilakukan untuk solusi, untuk menjawab permasalahan ya, atau untuk membuat kesimpulan apa yang harusnya dicapai begitu kan ya. Nah, kemudian the outcome of creative. Jadi si decision making itu juga adalah outcome dari berpikir kreatif ya gitu. Berdasarkan ide, berdasarkan tampilan yang berbeda dari sebelumnya. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan, karena di ujung ini saya ingin berterima kasih pada kesempatan yang siang ini untuk bisa yang barusan ya gitu. Barusan kita bicara tentang decision making, the nature-nya seperti apa, sifatnya seperti apa, kemudian lahir dari mana dan berada di mana dan untuk apa. Dan yang terakhir saya simpan itu tanpa penjelasan yang panjang, karena saya berharap nanti Ibu bisa mengeksplorasi itu dalam literatur yang cukup memadai ya. Creative thinking, problem solving, dan decision making itu diikat dalam 3 bagian yang dipersatukan oleh critical thinking ya gitu. Karena ketiga-tiganya yang namanya problem solving, decision making, dan creative thinking itu adalah semuanya itu adalah applied thinking, berpikir secara terapan, berpikir. Ada 3 yang sudah mengacungkan tangan ya, sudah raise hand. Ada Pak Yuyus, Pak Asep, dan Pak Sofian. Silakan Pak Asep. Baik, Pak Dokter, Bu Dokter, terima kasih waktunya. Ini menarik ya sebenarnya, yang saya pernah belajar Pak Dokter di guru penggerak tentang pengambilan keputusan ini. Ini ada salah satu modul di guru penggerak. Di guru penggerak itu kita diajarkan bagaimana pengambilan sebuah keputusan. Cuman kalau saya analisis di sini kalau di guru penggerak itu ada 4 paradigma. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilihat juga dari konteks dilema etika, Pak Dokter. Jadi yang saya rangkum itu ada 4 dilema yang saya peroleh di guru penggerak. Yang pertama, dilema antara individu lawan masyarakat. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang yang tadi disampaikan oleh Pak Sofian. Nah, kalau saya punya kasus Pak Dokter ya, ini juga terjadi di beberapa sekolah di Kota Bandung, bahkan mungkin di Jawa Barat, tentang kebijakan yang disampaikan oleh gubernur tentang pembiayaan, ini hubungannya dengan pembiayaan sekolah ya,
bahwa untuk level menengah SMA, SMK, SLB itu gratis gitu kan. Nah ini padahal di Pergubnya itu tidak muncul sebenarnya bahasa gratis ya Pak Dokter ya tentang kebijakan itu. Nah kami di sekolah kami gitu melakukan sebuah tadi masalah informasi ya. Jadi penyampaian program sekolah itu disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian nanti komite sekolah Ganjung Bersambut ini mencermati masalah pembiayaan. Nah ini ada dilema yang sangat luar biasa sebenarnya yang terjadi di kasus itu ya. Ya ini tentang individu atau individu itu konteksnya sekolah lawan masyarakat gitu. Ketika masyarakat sudah berasumsi bahwa sekolah untuk level menengah itu gratis, nah ini terjadi dilema yang cukup berat sebenarnya bagi kami. Akhirnya kami pengambilan keputusan saat itu karena ini di otak masyarakat itu menyatakan sekolah gratis dan kami ketika komite melakukan sebuah upaya ya untuk memberikan pelayanan terhadap sekolah supaya program-program yang sudah direncanakan cukup baik yang tidak bisa didanai dana BOS dengan BOPD ini bisa didanai oleh masyarakat. Tapi karena ini ada dilema etika yang tadi individu lawan masyarakat, akhirnya kami tidak berdaya gitu ketika pengambilan keputusannya itu karena lawan masyarakat, akhirnya kita hanya akhirnya ya yang program-program yang sangat bagus itu akhirnya karena jadi pelayanan yang diberikan pada masyarakat itu minimalis gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dana BOS dengan BOPD. Walaupun secara informasi sudah kami sampaikan panjang lebar di kegiatan pengumpulan orang tua tentang program kerja sekolah. Tapi karena asumsinya tadi, nah itu terjadi seperti itu. Nah ini menurut pandangan Pak Dokter ini gimana nih Pak Dokter untuk memberikan solusi supaya win-win solution lah seperti yang disampaikan oleh step-step teori yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter sendiri ya itu mungkin Pak Dokter yang terjadi di sekolah, beberapa sekolah di Kota Bandung yang akhirnya yang banyak sekali dipanggil oleh pihak-pihak aparat gitu ya, baik itu kepala sekolahnya, bendaharanya ataupun wakaseknya tentang hal tersebut gitu Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter mensiasatinya? Terima kasih Pak Dokter. Ya, ya, saya tidak menyertakan tadi dan tidak melengkapi apa yang tadi sampaikan itu dengan persoalan dilema, persoalan etika di dalam pengambilan keputusan yang sejatinya itu pasti selalu mengandung yang namanya situasi dilematis ya yang tadi Pak Asep sampaikan. Yang saya tahu pasti bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu menjadi sangat baik apabila terlepas dari kemungkinan timbulnya dilema semacam itu. Itu yang disebut dengan dilema etik itu kan ya gitu. Nah, menurut saya apabila itu udah kadung diputus, sebetulnya gini Pak, sebelumnya harusnya bukan harus seyogianya pengambilan keputusan itu tentukan dulu berpihak pada siapa, untuk apa dan berpihak pada siapa. Nah kalau itu jawabannya sudah ada, insya Allah akan arif. Nah keputusan yang seperti tadi itu perlu dicermati ini sebenarnya berpihak pada apa, berpihak pada program, berpihak pada kebijakan yang sudah sedemikian normatif tanpa melihat situasi aktual yang terjadi di dalam publik yang akan dilayani. Toh pada dasarnya semua keputusan itu harus berujung pada kemanfaatan dan pada layanan publik gitu Pak. Ya gitu. Jadi ada kemungkinan terjadi semacam miskomprehensif tentang pengambilan keputusan itu. Itu mungkin yang pertama. Tapi kalau itu sudah diputuskan, nah berarti siasat teknisnya yang harus dikembangkan oleh para pelaku yang terlibat langsung dan berhadapan dengan komunikan atau komunitas yang dilayani gitu kan ya. Itu memang serba berat jadinya Pak gitu kan ya. Dan di situ kita akan berhadapan dengan satu serba salah. Kalau begini salah, kalau begitu salah. Nah, saya sering berhadapan dengan model seperti yang Bapak alami tadi, kita kedah kumaha gitu kan ya. Pilihannya adalah
ambil resiko terkecil gitu Pak, untuk tidak berbohong pada masyarakat, tapi juga tidak merugikan masyarakat. Dan memahamkan masyarakat, memahamkan publik untuk itu luar biasa susah. Mungkin itu yang bisa dilakukan, Pak, mengambil resiko terkecil dari yang timbul sebagai riak yang datang dari publik yang kita layani. Biarkan bahwa kita kemudian dianggap sebagai melanggar dari penentu kebijakan itu nggak ada masalah menurut saya gitu kan ya. Tapi resiko terkecil yang tidak merugikan itu aja lah yang paling bijak untuk kita ambil, begitu Pak Asep. Dan itu Pak Asep itu akan terus berlangsung, kejadian seperti itu akan terus saja pokoknya mah selama Republik ini dalam sistem seperti sekarang, selama sistem pendidikan kita berjalan seperti ini pasti ada begitu. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Interest. Ada overlapping interest dan ada perbedaan vision di dalam hal itu. Jadi wayahna bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terlibat dalam konteks seperti itu harus menyediakan diri untuk menjadi orang yang siap melayani dengan sedikit dibenci, tapi ambil resiko yang terkecil supaya tidak tentingan lah gitu ya gitu. Begitu kan tidak mungkin seorang Pak Asep kieu mau orang ngeusahana tidak boleh seperti itu makan Pak gitu ya gitu. Jawaban normatifnya seperti itu Pak Asep. Jadi mungkin kita memang harus ada ruang ikhlas, ruang sabar dan ruang di mana kita mau mengorbankan sesuatu tapi sekali lagi jangan terlalu banyak beresiko besar pada si publik yang kita layani. Urusan kita adalah urusan layanan publik sebetulnya ya. Sehebat apapun, ujung-ujungnya adalah pada bagaimana kita bisa memberikan layanan terbaik yang bisa memuaskan, walaupun tidak 100% memuaskan kepada publik. Saya punya jawaban hanya itu, Pak Asep, tapi mudah-mudahan jawaban ini menginspirasi sajalah ya, karena bukan jawaban teknis sifatnya. Silakan, ini ada yang mengacungkan tangan. Begitu ya Pak Asep ya, gitu. Nanti kita diskusi aja kalau dan Pak Asep, saya kira kalau itu jadikan case untuk tesis Bapak bagus loh. Bagaimana kontradiksi antara pengambilan keputusan yang mengandung dilematis ya, dilema etik gitu ya, luar biasa bisa diwujudkan. Menarik Pak gitu. Jadi saya mengundang Bapak untuk masuk ke wilayah itu, jangan wilayah teknis terus ketika kita mau ngomong soal tesis. Oke, silakan Pak Yuyus. Halo. Oke, saya dulu. Ya baik, atur nuhun Pak Dokter. Gini Pak, ini 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, alhamdulillah Pak, materi ini relevan dengan yang sedang saya hadapi di tempat pekerjaan. Jadi memang saya tuh sedang memikirkan atau mendesain terhadap masalah yang sedang dihadapi di saat ini, terutama terhadap pemetaan guru Pak. Jadi masalahnya adalah bahwa di daerah itu membutuhkan ada ketidakmerataan guru. Jadi di satu sekolah ada yang kelebihan dan yang sisi lain ada yang kekurangan. Namun masalah itu bukan karena masalah kelebihan atau kelebihan guru atau kekurangan guru, tapi ketika saya lihat datanya itu ada pada masalah pemerataan. Nah, permasalahannya adalah dari pihak pusat itu memaksakan untuk dikirimkan guru, diluluskan guru, terutama dari lulusan guru yang sudah tes di tahun 2021 yaitu guru P3K Pak. Dan dipaksakan tuh harus diterima, harus masuk. Padahal di kita kalau mereka masuk itu akan terjadi kemungkinan kondisi berlebih di beberapa sekolah. Nah, artinya di sini saya sedang mencoba memetakan Pak permasalahan ini yang nantinya akan menawarkan beberapa solusi atau alternatif atau yang akan diambil keputusan oleh pimpinan. Nah, tentunya saya membutuhkan sekali desain yang nantinya bisa memberikan gambaran kondisi di lapangan kepada pimpinan. Nah, sehingga sangat dinantikan Pak slide yang tadi di-share di grup, kemudian buku yang tadi juga sama, kalau berkenan juga di-share karena saya sangat membutuhkan juga untuk melakukan analisis itu. Nah, yang pertanyaannya Pak, ketika kita kan tadi dalam pengambilan keputusan mungkin saja ada terjadi kesalahan. Nah, ketika terjadi kesalahan, apakah itu akan berimbas terhadap perencanaan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, atau apa yang kita lakukan
ketika kita sudah mau ngambil keputusan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Hatur nuhun Pak. Baik, Pak Yuyus, kalau yang namanya tadi disampaikan yang namanya decision making dan planning atau perencanaan dan pengambilan keputusan adalah ongoing proses, artinya proses yang bisa berlangsung dan setiap saat bisa dikoreksi. Ya, jadi kalau ada kesalahan pasti ada konsekuensi planning atau ada perubahan yang disesuaikan dengan keharusan. Jadi tidak ada apa-apa dan tidak akan dan justru kalau tidak ada penyesuaian, kalau salah dan kemudian tidak sesuai malah nanti kita akan bias ke arah yang semakin jauh dari rencana. Jadi dibolehkan untuk dirubah karena pada dasarnya decision making atau planning itu menyediakan ruang untuk adanya kontingensi, gitu kan ya, untuk adanya penyesuaian di dalamnya akibat dari kesadaran akan kesalahan akibat adanya dari perubahan lingkungan. Yang rada repot adalah ketika urusannya dengan perencanaan strategi. Kalau itu kan jangka waktunya panjang. Kalau selama teknis itu sangat mudah untuk sangat boleh untuk diubah gitu kan ya gitu. Itu komentar saya. Tentang buku tadi Bapak suka tenang anak badan nyuhunkeun materi dan dipaparin kayak geus ieu lah tenangnya di-share di grup. Ya gitu. Pak. Ya, gitu ya. Oke ya Pak. Tapi kalau memang ini bermanfaat, Pak, jadi kalau kita membuat decision making atau membuat perencanaan, ada satu rumus yang boleh dipakai. Siapkan contingency planning, siapkan sesuatu jalan keluar apabila harus ada perubahan di tengah-tengahnya. Jadi ada plan B lah. Disiapkan alternatifnya gitu kan ya gitu. Oh ternyata salah. Bagaimana escape-nya untuk dibenarkan, untuk diperbaiki, bagaimana cara escape-nya untuk dikomunikasikan kembali. Jadi harus selalu disiapkan itu. Dalam setiap kali kita membuat keputusan, setiap kali kita membuat rencana, maka harus ada contingency planning atau rencana. Gampangnya harus ada escape bagaimana kalau terjadi sesuatu yang merubah itu. Ya gitu. Plan B lah, kurang mah gitunya gitu. Saya kira sudah dari Pak Yuyus. Bangga nanti insya Allah bahan yang barusan kalau memang diminati akan saya share dengan Bapak dan Ibu sekalian, termasuk mungkin ada buku yang bagus mau dikorektkan, mangga nanti saya akan share asal janji dok dibaca nya antong ujung jadikan properti anu ngaheurinan storage Bapak gitu kan ya gitu. Jadi silakan Pak Iwan ya, habis Pak Iwan Pak Erwin, habis Pak Erwin Pak Tatang ya, ini yang raise hand dulu aja nanti ya. Silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Kepada rekan-rekan juga mohon maaf. Jadi saya yang mendahului ini dibanding Pak Tatang sama Pak Erwin. Dari paparan yang Pak Asep sampaikan tadi antara kebijakan yang dibuat dengan tantangan dari masyarakat. Menurut saya paradigma berpikir masyarakat saya ambil dari hasil analisis Rocky Gerung nih Pak. Rocky Gerung menyebutkan bahwa 70% lebih penduduk Indonesia ini baru lulus sampai kelas 7. Artinya baru kelas 1 SMP. Artinya paradigma berpikir mereka masih belum bisa diajak untuk berpikir, tapi mudah diajak untuk makan itu Pak Asep. Kemudian untuk mengambil keputusan itu, kita tidak bisa mengabaikan paradigma berpikir dari masyarakat. Dalam decision making ini, selama pendidikan belum dijadikan kebutuhan oleh masyarakat, maka selama itu juga apapun yang dilakukan berkaitan dengan permohonan sumbangan atau dana kepada masyarakat, itu akan menemui masalah yang Ibu Dr. Oke sebut environment. Itu environment atau masalah yang timbul dari eksternal. Nah, dari eksternal ini kita tidak bisa mengendalikan. Oleh karenanya, setiap decision making tadi kita harus berpikir paradigma masyarakat ini seperti apa. Kemudian kalau sudah diputuskan atau dianalisis paradigma berpikir masyarakat itu ternyata mudah diajak makan tapi sulit diajak berpikir, maka kita arahkan decision making di tingkat mikro nih khususnya ya. Bukan kebijakan strategis, tapi kebijakan strategi secara nasional, tapi di tingkat mikro atau di sekolah-sekolah, arahkan decision making itu sesuai dengan paradigma berpikir masyarakat. Belum bisa diajak berpikir dalam hal pendidikan selama mereka tadi dengan latar belakang pendidikan sampai kelas 7, ya senang sekali diajak makan, tapi sulit diajak berpikir.
Mungkin itu yang dapat disampaikan, karena pada saat kita menyampaikan bantuan keuangan ini menjadi seksi dari environment tadi. Faktor eksternal ini menjadi tertarik dengan keseksian karena sekolah dianggap mengelola biaya atau mengelola dana. Jangankan yang dana dari masyarakat, yang dana dari pemerintah, sebegitu rigidnya pun mereka masih tetap menganggap bahwa itu seksi dan bisa dimainkan. Padahal dalam kenyataannya di sekolah itu uang yang diperoleh dari masyarakat itu amat sulit untuk diselewengkan gitu ya. Ya, dengan perencanaan ada juga fleksibilitasnya dikunci dengan arkas tadi, sehingga dari satu codering ke codering lain itu untuk dipindahkan harus menunggu 6 bulan atau sampai 1 tahun. Mungkin tadi berkaitan dengan decision making seperti itu Pak Asep, dengan benturan kepentingan juga dihindari di dalam organisasi kita, kemudian menyesuaikan dengan paradigma berpikir masyarakat. Mungkin itu Pak Dokter sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih kurang dalam wawasan dan mungkin belum sesuai dengan ekspektasi dari Pak Asep dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Pak Iwan, apapun yang bisa dipikirkan, terpikirkan, boleh disampaikan. Toh ini adalah ruang akademik yang memungkinkan kita untuk menyampaikan pemikirannya gitu. Saya menggarisbawahi satu hal, memang benar bahwa sebetulnya kebijakan pengambilan keputusan itu harus dilihat mau berlabuh di mana dan untuk siapa. Kalau berlabuhnya di masyarakat, di publik, maka itu harus dipikirkan seperti apa alam pikir mereka, seperti apa alam need mereka, seperti apa alam kebutuhan mereka. Nah, kalau tidak selaras dengan itu, maka insya Allah itu jadi tidak produktif, ya jadi kontraproduktif. Maka persoalan itu harus menjadi wacana utama di dalam menggulirkan pengambilan keputusan atau kebijakan apapun. Ya. Satu hal lagi komentar saya terhadap apa yang disampaikan Pak Iwan, organisasi modern yang hidup dalam kekinian adalah mereka yang bisa bersinergi dengan lingkungan ya gitu. Karena organisasi itu hidup untuk mempengaruhi lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Maka pertimbangan itu yang juga harus diikutsertakan di dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Begitu ya Pak Iwan, jawabannya normatif saja ya. Karena case itu akan selalu banyak, tapi pasti muaranya adalah di wilayah itu. Sekali lagi saya ingin sangat senang untuk menyatakan ini, kemana pengambilan keputusan itu akan berlabuh gitu ya. Dan kepada siapa itu dialamatkan, itu yang harus jadi pertimbangan utama. Ya gitu. Tadi siapa yang saya sebut setelah Pak Iwan teh, Pak Erwin ya. Pak Erwin, Pak Tatang, Pak Sofyan, oke ya gitu. Kayak bukeun dan kabagian sekedapnya bukunya. Yos, Silakan. yos. Aman. Baik, Silakan terima Pak kasih Pak. Erwin. Ya, Ya. ini pengambilan keputusan adalah hal yang sangat menarik karena ini menyangkut impact-nya terhadap luas dari beberapa aspek yang nantinya akan berdampak. Pertanyaan saya adalah, apakah ada alternatif lain yang ternyata belum dipertimbangkan sebelumnya ketika terjadi pengambilan keputusan, ini di tingkat elit ya Pak Dokter, sehingga ternyata dalam jangka pendek pun keputusan yang sudah dibuat itu ternyata salah dan sangat strategis dengan semua sudah kita keluarkan resources yang kita punya habis-habisan gitu Pak Dokter. Nah, tadi ada alternatif bahwa pengambilan keputusan itu ternyata bisa dirubah. Tetapi dalam pelaksanaan yang ini pun belum misalnya mencapai target yang ditentukan, tetapi sudah bermasalah gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Dokter. Iya, Pak Erwin, ada kemungkinan pengambilan keputusan itu keliru. Kekeliruan itu bisa terjadi dikarenakan salah menafsirkan informasi, yang kedua salah menentukan, mengidentifikasi problem yang sesungguhnya terjadi. Ya gitu. Apalagi kemudian ditumpangi oleh satu interest atau kepentingan tertentu, ya itu kan bisa menjadi keliru semuanya gitu kan ya gitu. Pengambilan keputusan itu bisa dirubah sebetulnya, bisa dirubah perbaikannya. Cuma sekali lagi, kalau ada hubungannya dengan pemerintahan, itu ada kaitannya dengan birokrasi. Nah, birokrasi itu yang tidak simpel biasanya Pak, yang seharusnya bisa dalam waktu cepat tapi menjadi lama dikarenakan banyak layer, banyak lapisan yang harus ditembus.
nanti siang saya akan mengajar tentang birokrasi. Nah, ternyata saya tadi pagi membaca red tape di birokrasi itu terlalu merah, pita merah yang mengganggu segala keputusan menjadi lambat, kebijakan menjadi keliru. Itu terutama adanya kesalahan tafsir terhadap informasi, sekali lagi, dan yang paling rusak adalah dikarenakan adanya interesting atau ada kepentingan yang tidak selaras dengan visi dari dunia atau sektor ini, sektor pendidikan misalnya. Begitu Pak, jadi kemungkinan salah itu ada, perbaikan itu bisa dilakukan, hambatan yang mungkin terjadi adalah karena aspek birokrasi yang cukup panjang, yang memakan waktu, yang sehingga kemudian peristiwanya udah mengembang segede apa gitu kan, segede gajah gitunya, padahal harusnya dimatikan waktu menjadi menel gitu kan. Kan anak gajah itu menel ya. Nah, harusnya ketika jadi menel harus dimatiin, ya mungkin jadi keburu gajah gitu. Hari kebijakan perubahan keputusan baru datang, sudah serba terlambat, dan itu sering terjadi di kita. Sering terjadi, itu yang harus menjadi koreksi. Nah, nanti Bapak boleh melihat, oke, mengambil keputusan itu bisa salah, menganalisis kebijakan juga bisa keliru. Mungkin nanti ada solusi yang baik seperti apa. Dan itu yang akan kita jadikan bahan untuk pencapaian portofolio kelas ini. Begitu ya Pak Erwin ya. Gitu. Silakan Pak Tatang. Setelah Pak Tatang, Pak Sofyan, nambah lagi Bu Rita setelah itu ya. Ya, terima kasih Pak Dokter dan Ibu Dokter atas waktunya, orang tua kami semua. Saya meneruskan kata Pak Yuyus, Pak, bahwa mata kuliah ini kedua-duanya sangat relevan, terutama dengan kegiatan sehari-hari saya nih Pak. Kebetulan Alhamdulillah saya bersyukur. Dan ini sebagai informasi sejak laporan terhadap Ibu Dokter Oke tadi di mata kuliah manajemen pembiayaan keuangan yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan analisme. Tadi Ibu Dokter menyarankan nanti aja katanya sama Pak Dokter katanya sekalian teori ini manajemen keuangan dengan pengambilan keputusan. Puji syukur alhamdulillah Pak, materi-materi itu alhamdulillah saya megang lembaga kecil sejak tahun 2001. Punya karyawan saya 6. Saya targetkan setahun dalam DRAPBL itu 120 juta per tahun untuk menutupi kebutuhan biaya operasional, bayar instruktur, dan segala macam lah, ada internet, ada air, listrik, dan sebagainya. Nah, dengan teori-teori tadi yang Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan, alhamdulillah target setahun 120 juta itu tercukupi alhamdulillah. Pernah 2 tahun itu di saat bulan Ramadan tidak ada murid, ada tadi informasi dari Bu Dokter Oke harus kreatif, harus punya entrepreneur, seorang pemimpin. Alhamdulillah 2 tahun ini juga saya sudah bekerja sama dengan 2 perguruan tinggi dan tempat saya disewa oleh mereka, dan alhamdulillah ada tambahan income untuk menutupi sebuah biaya operasional. Dan kata Bapak Dokter tadi harus dievaluasi terus-menerus dan progres berjalan terus, tidak berhenti. Alhamdulillah juga itu sudah saya laksanakan. Bahkan yang saya sekarang makin tercengang untuk lari lagi lebih kencang. Tadi saya dengar di sekolah-sekolah itu ada korporasi responsibility ya, CSR. Nah, mudah-mudahan doa restulah dari Pak Dokter ya sama Bu Dokter, karena sekarang ini saya lihat animo masyarakat terhadap dunia IT pembelajaran terutama yang saya target hanya sebulan 10, sekarang udah ada sebulan 14 yang daftar tanpa meminta atau dana dari pemerintah gitu atau dari manapun, benar-benar saya kelola sendiri dengan target minimal sebulan 10 orang, 1 orang 1 juta, dan alhamdulillah setiap bulan tuh masuk 10 juta dan bisa cukup untuk membiayai operasional tersebut. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang tadi, baik di manajemen keuangan atau dengan istilah-istilah CSR itu, program atau target saya ke depan bisa lagi membuka brand gitu, cabang, sehubungan dengan data yang saya terima sekarang, bulan Februari aja, Maret udah ada 14 orang, sehingga saya berpikir ini harus ada tempat lain, sementara alokasi biaya setahun 100 juta tidak akan cukup untuk itu.
Mudah-mudahan ada teman-teman lah yang bisa memfasilitasi dengan materi mata kuliah ini yang sehari-hari saya laksanakan. Dan ini sebagai tanda syukur saya terhadap Bapak dokter dan Ibu dokter dari materi itu dengan banyaknya tambahan-tambahan. Apalagi Bapak tadi punya buku referensi yang Pak Yuyus minta, mudah-mudahan secepatnya bisa saya baca dan saya bisa implementasikan. Itu aja Pak dokter dan Bu dokter, rasa syukur saya dari materi mata kuliah Ibu dan Bapak. Insya Allah akan saya terus implementasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya alumni 2.400 Pak, 2.414. Mudah-mudahan makin bertambah lagi ke depan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tur nuhun Pak Tangiring Bingah, kami memang sukses seperti itu ya, gitu. So, nanti teman-teman ambil keputusan mau bantu apa ke Pak Tatang Sutarjo terkait dengan apa yang diceritakannya ya, gitu. Oke, tentang materi mudah-mudahan secepatnya ya, nanti saya pilihkan buku yang bagus. Materi ini pasti segera saya sampaikan. Silakan Pak Sofian. Pak Sofian nge-freeze tuh, jaringannya nggak stabil. Oke, jaringan sesuai. Wah, Ibu Rita dulu aja ya. Oh, udah muncul tuh Pak Sofian. Silakan Pak Sofian. Terlempar Pak Dokter. Ya. Terlempar Pak Dokter, punten. Baik, Pak dosen yang saya hormati, Bu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa. Sebenarnya pertanyaan saya atau pendapat saya tadi sudah terungkap oleh Pak Asep dan juga Pak Iwan juga semuanya. Sederhananya kalau tadi Pak Asep dan Pak Iwan berbicara secara makro, saya tinjauan secara mikro pada di sekolah dengan personil atau teman-teman guru yang setiap hari ketemu. Ketika ada suatu kebijakan, keputusan dari pimpinan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan sebagian guru, maka sebagian guru itu akan berkomentar dan cukup berkomentar negatif yang cukup waktu lama. Nah, saya mohon pada kesempatan ini Pak Dokter untuk memberikan gambar. Yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Pak Iwan, sepertinya Pak Iwan ngefans sekali ke Pak Rocky Gerung ya, Pak Iwan ya, hiburan. Berkaitan dengan sampai kelas 7 saja pendidikan di Indonesia. Kalau menurut saya ada sedikit kelemahan dalam hal literasi. Jujur saja, Bapak Ibu, mau Bapak Ibu guru ataupun pengelola PKBM ataupun guru-guru yang di Kementerian Agama, Sanawiyah ataupun Aliyah, jujur saja dalam mengambil keputusan kita jarang sekali membaca regulasinya. Contoh ketika kita ngambil keputusan berkaitan dengan keuangan, kita kadang-kadang enggan untuk membaca bagaimana juklak juknis regulasi yang berkaitan dengan keuangan. Yang kita ambil adalah judulnya saja. Sehingga ketika kita ngambil keputusannya dikomplain oleh rekan sejawat, kita keteteran untuk menjawab. Tapi kalau kitanya melihat juklak atau juknis pengelolaan dana BOS, sebut sajalah kita membacanya itu detail, maka kita tidak akan kesulitan menjawabnya, begitu. Jadi artinya menurut saya, pandangan saya bahwa ada hal yang harus kita perhatikan dari segi literasi. Dalam mengambil keputusan kita tidak mengecewakan rekan-rekan sejawat ataupun di lapangan, begitu. Itu barangkali pandangan saya Pak Dokter. Yang tadi mohon pendapat ataupun pandangan Pak Dokter tentang keputusan yang banyak dikomplain oleh rekan sejawat di sekolah. Itu nuhun Pak Dokter, sebetulnya itu sudah tadi oleh Pak Asep, tapi secara umum oleh Pak Asep itu. Nuhun Pak Dokter. Oke. Baik, terima kasih Pak Sofian. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita siapkan secara mental adalah tidak ada keputusan apapun sebaik apapun yang bisa memuaskan 100% publik yang mau dijangkauinya. Maka kita harus selalu menyiapkan diri untuk pasti ada yang merasa kecewa, dan pasti kekecewaan itu akan diekspresikan dalam banyak bentuk ya. Ada yang ekspresinya keras, pandangannya negatif, kemudian jadi viral dan jadi kontraproduktif terhadap keputusan itu. Tapi kita harus siapkan mental itu.
Nah, untuk mengurangi itu semua, saya sepakat dengan Pak Sofyan tadi. Banyak yang membuat keputusan itu tanpa melihat regulasi, tanpa melihat juknisnya, sehingga ngacaprak, Pak. Jadi, ya gimana jadi keputusan yang berkualitas dari segi itunya pun sudah tidak menggunakan informasi yang akurat. Pasti hasilnya adalah tidak baik, gitu kan ya, gitu. Nah, oleh karena itu, sekali kita melihat dan mau melakukan tindakan tertentu berdasarkan pengambilan tersebut yang berkualitas, maka itu harus didasari dengan informasi yang akurat dari berbagai hal, baik prosedur maupun konteksnya maupun kontennya gitu kan ya. Itu mau wajib, kalau itunya tidak dipenuhi, itu rukunnya sebetulnya. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, sebenarnya bukan lagi pengambilan keputusan tadi gitu kan ya. Saya kira itu Pak Sofyan, jadi saya ingin menegaskan Terima kasih. membuat keputusan harus komprehensif informasinya, baik informasi tentang konteks, tentang konten maupun tentang prosedurnya gitu kan ya. Nah, dengan itu maka akan mudah-mudahan itu akan sedikit mengurangi atau mengeliminasi kemungkinan kekeliruan. Dan di ujung saya ingin menyebutkan pasti selalu ada yang merasa tidak puas dengan keputusan apapun, dan itu dari kita hanya membutuhkan mental setup yang baik agar suatu hari ketika ada komplain kita bisa menjelaskan secara proporsional dalam komunikasi yang baik. Saya kira begitu Pak Sofyan ya gitu. Siap Pak Dokter, hatur nuhun. Oke, silakan Ibu Rita ya gitu. Berarti terakhir nih ya, ada yang mengacungkan tangannya ya. Gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Sebetulnya mirip sekali dengan pertanyaan pertama dari tadi Pak Asep, karena kebetulan kami barangkali ya hampir sama, Pak Asep, Pak Sofyan, berangkat dari guru penggerak. Jadi materinya itu tadi yang disampaikan Pak Dokter ini penambahan wawasan informasi yang luar biasa berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, jadi itu sangat mirip sebetulnya tadi pertanyaannya. Sehingga akhirnya saya berkembang begini, ketika Pak Dokter berbicara bahwa pengambilan keputusan ini juga berangkat dari perencanaan ya, perencanaan. Kemudian juga bermakna bila itu dikolaborasikan dan dikomunikasikan, kan seperti itu. Sementara kita juga tahu bahwa sasaran kita adalah siswa. Siswa itu ada orang tua tentunya. Seperti tadi kata Pak Iwan itu, ya kita sebutkan klien kita, masyarakatnya itu adalah siswa, kan seperti gitu. Nah, bisakah kita pada saat membuat sebuah perencanaan, karena akan diambil sebuah kebijakan, keputusan yang sasarannya siswa, maka pada saat perencanaan dari awal sudah mulai mengundang atau melibatkan secara jauh stakeholder itu sendiri, yaitu orang tua, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh sekolah, kan seperti gitu ya. Karena yang kita lakukan banyak hal sekarang adalah seperti tadi kata Pak Sofyan, kata Pak Iwan, kita tahu-tahu ada keputusan aja, pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Terkadang kami sesama guru juga ya kalau tidak sesuai ya banyaklah di belakang yang berbicara. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kalau ini berkaitan dengan siswa, bisakah kita pada saat perencanaan itu langsung saja kita undang ya orang tua itu, stakeholder ini kan memang tujuannya untuk ya ke siswa, sehingga kolaborasi itu gitu ya, kolaborasi itu bermakna. Seperti itu barangkali Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan sangat baik apabila itu ditopang oleh kolaborasi dari para stakeholder, karena itu akan dialamat pada mereka. Tapi yang mutlak di dalam pengambilan keputusan adalah informasi akurat tentang stakeholder itu sendiri, gitu ya. Tanpa harus ketemu pun tidak apa-apa, yang penting informasinya akurat. Itu poinnya gitu kan ya. Jadi sebetulnya kita juga melihat ya, kayak seperti kita kan musrenbang itu dipergunakan sebagai wadah untuk menjaring informasi ketika keputusan itu akan diambil dalam skala yang besar secara meso atau makro gitu kan ya gitu. Nah, tapi lagi-lagi tafsir terhadap informasi itu kadang-kadang keliru. Nah, memang benar apabila ada pertemuan yang sifatnya langsung, berkolaborasi secara langsung, baik itu diwakili ataupun asal ada keterwakilan saja, itu mungkin akan mengurangi kesalahan tafsir sehingga kualitas dari keputusan itu akan menjadi sangat baik. Begitu Bu Rita gitu kan ya gitu. Saya kira begitu ya, karena sekali lagi
kita harus memperhatikan, mempertimbangkan seutuhnya kepada siapa kita akan mengalamatkan keputusan kita ini. Terima kasih Bu Rita dan teman-teman yang begitu interest pada perkuliahan siang ini dengan komentar dan pertanyaannya, gitu kan ya. Saya hari ini memang ingin menyampaikan tentang keputusan itu aja, tentang konsep dasarnya. Kalau ibu dan bapak bertanya pada saya tentang bagaimana yang terbaik, saya punya keyakinan, Ainul yakin bapak dan ibu yang terlibat langsung di dalam hari-hari mengambil keputusan itu jauh lebih cakap dan ketimbang saya. Saya hanya mencoba untuk memformulasi itu dalam tataran akademik. Jadi kita insya Allah kita belajar dalam konteks itu. Ya, gitu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 11.34. Sebetulnya tidak apa-apa karena waktu kita cukup panjang. Tapi kalau saya tidak ingin menabrak waktu azan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Setuju, sekarang Pak saya ingin Dokter, setuju. Jadi sekarang saya ingin mempersilakan Bu Oke, partner saya terbaik ya, kolega terbaik. Ibu dan Bapak sekalian, Bu Oke adalah kolega terbaik saya di Uninus. Saya sangat senang hari ini berdampingan Alhamdulillah. beliau Dosen dalam favorit. perkuliahan ini. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan Kadi, boleh. Sekarang saya ingin berikan waktunya dan kesempatannya kepada Ibu Dokter Oke ya. Mangga Bu Oke. Terima kasih banyak Pak Dokter. Alhamdulillah Pak Bapak dan Ibu harus bersyukur sekali bisa belajar dengan Pak Waska Warta ini. Beliau sangat profesional dan sangat berpengalaman sehingga bisa menimba ilmu-ilmu yang telah dimiliki beliau ya. Beliau ini waktu promosi sidang doktor S3 bareng sama saya gitu ya. Jadi partner in crime. Walaupun beliau tadi menganggap saya pini sepuh, asa tidak highlight gitu Pak. Jadi saya dengan beliau memang baru berinteraksi di mata kuliah ini. Mudah-mudahan bisa menghantarkan Bapak dan Ibu untuk bisa belajar lebih sempurna ya dan bisa mengimplementasikan hasil belajar Ibu dan Bapak sehingga bermanfaat ya, sehingga kebermanfaatan kami juga bisa terasakan oleh Bapak dan Ibu. Saya banyak sekali tadi menyimak diskusi Bapak dan Ibu. Betul Pak Waska, untuk kelas ini saya acungin jempol ya, karena dibangun atas kebersamaan, kekeluargaan sehingga satu sama lain saling mendukung ya, dan dinamis sekali kelas ini sehingga saya sangat antusias ya kalau mengajar kelas ini. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga cukup terus bersemangat ya sampai titik akhir ketika kita melaksanakan pelaporan daripada hasil belajar kita ya. Jadi jangan putus harapan, terus semangatnya dikobarkan ya sehingga hasil pembelajaran kita ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kita semua. Yang berikutnya mungkin karena untuk materi, saya yakin materi dari Pak Waska Warta ini sangat bagus sekali karena beliau piawai ya dan banyak sekali pengalamannya sehingga bisa menghantarkan Bapak dan Ibu untuk diskusi. Cuman mungkin saya menambahkan saja pada ketika Bapak dan Ibu mengalami dilema tadi ya, tadi Pak Sah yang menyinggung tentang dilema kebijakan dan bagaimana mengimplementasikannya ya, itu dialami oleh kita semua ya. Tadi sebetulnya jawabannya di Bu Rita, bagaimana kita merencanakan setiap program di tataran mikro ini dengan baik sekali dan dilakukan secara partisipatif gitu. Jadi tidak ujug-ujug hasil buah pikiran kepala sekolah yang harus diimplementasikan, tapi juga harus disampaikan kepada stakeholder ya. Jadi tentunya di sini tidak komunikasi antar stakeholder di sekolah juga akan macet ya. Jadi pada intinya selain informasi dan komunikasi. Yang berikutnya perencanaan Pak. Nah kalau misalkan menghadapi dilema kata Pak Asep tadi, tentunya perencanaan pendidikan yang sudah disusun secara partisipatif ini dikomunikasikan dengan stakeholder.
khususnya tadi kalau misalkan menyangkut pembiayaan pendidikan gitu kan, bisa dibicarakan di tingkat komite ya. Mereka juga akan tanggap ya kalau misalkan perencanaan pendidikannya bagus dengan beberapa indikator capaian tentunya Pak Asep gitu. Jadi diajak ngobrol, dikomunikasikan secara terbuka gitu. Terus bagaimana nanti berkomitmen terhadap pembiayaannya seperti apa. Mereka tuh pasti mau gitu kalau kita ajak rembug, mereka diberikan diberikan komunikasi mengenai permasalahan yang dihadapi sekolah. Kalau kita punya program-program yang bagus, tentunya untuk anak didik, ya khususnya anak mereka ingin memberikan pengalaman belajar yang bagus dan akan memikirkan bagaimana untuk membiayai tersebut. Jadi diajak persuasif untuk berkontribusi. Jadi tidak ada kepentingan yang terpisah mungkin Pak Asep ya. Jadi komunikasikan apa yang menjadi permasalahan, tapi yang paling penting harus punya perencanaan yang bagus terhadap suatu program. Pastilah insya Allah mereka mau mendukungnya, walaupun di dalam pengumuman sudah ada kata sekolah gratis ya, tapi kalau kita pendekatan persuasif tentunya mereka cukup mengerti ya. Jadi jalin komunikasi dari perencanaan pendidikannya sehingga itu menjadi keputusan bersama dan menjadi komitmen bersama antara pihak sekolah dan stakeholder untuk melaksanakan programnya. Sebetulnya itu inti daripada ketika kita mengundang stakeholder pada waktu perencanaan pendidikan ya Bapak dan Ibu, mungkin itu bisa menjadi tambahan. Nah untuk hasil daripada mata kuliah kita, tadinya saya ingin Bapak dan Ibu menerjemahkan buku yang dibagikan oleh Pak Waska, yaitu bagus sekali karena terjemahannya belum ada kalau menurut saya ya. Nah tadinya saya sekarang masih berkomunikasi dengan publishernya, belum ada izin. Kalau menerjemahkan buku harusnya tentunya harus ada izinnya Pak Waska ya. Cuman karena kita bekerja dengan terkejar waktu, jadi Bapak dan Ibu mungkin untuk mata kuliah kita, satu tugas individunya bagaimana menganalisis mengenai kebijakan di tempat Bapak dan Ibu bekerja, ya itu nanti diupload di waktu kita ujian tengah semester ya. Jadi tiap-tiap Bapak dan Ibu kan beda kasusnya ya, jadi nanti diupload. Nah analisis Bapak dan Ibu itu menjadi nilai bagi kami untuk menentukan di mana Bapak dan Ibu grade-nya. Jadi yang paling tajam analisisnya, yang paling komprehensif analisisnya, tadi berdasarkan data dan fakta tentunya, sehingga Bapak dan Ibu mempunyai salah satunya adalah perencanaan ya dalam mengembangkan suatu program. Nah untuk minggu ke-6 dan seterusnya pada periode ini ya Bapak dan Ibu tentunya di lapang, saya mohon persetujuan Pak Waska juga karena ini ada teman-teman yang dari luar daerah, ada yang dari Sukabumi ya, Pak Iwan kalau nggak salah, ada Pak Tatang dari Pangandaran ya, Pak Banjar ya Pak ya. Jadi pada waktu bulan puasa inginnya online saja Pak, mohon izin. Iya, karena bagi saya emak-emak rada riweh juga kalau harus ke kampus gitu ya. Jadi pada periode on dan sebelum pada waktu bulan puasa mungkin inginnya online saja Pak. Nah kita juga banyak kepotong nih Pak Waska, ada 2 pertemuan nih tentunya pada tanggal 9 ya. Ini walaupun periodenya luring, biasanya Uninus kan masih Islam ya Pak ya. Biasanya ya munggahan. Setuju online daring. Nah ini juga mungkin bisa online saja karena biasanya kita diliburkan ya Pak ya.
Kalau saya yakin libur, Bu. Saya yakin Nah, tuh libur. yakin Bahkan Bapak. ya, Jadi baiknya bah- online aja ya Pak ya. Jadi nah Alhamdulillah. ketika setelah ini Alhamdulillah. aja setelah Idul Fitri mungkin kita sambil apa namanya presentasi hasil daripada proyeknya, Bapak-bapak juga menuntaskan proyek terutama yang PKM yang yakin belum selesai gitu ya. Jadi nanti bisa kita kuliahnya luring ya. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka, cukup bertatap maya, tapi progres pekerjaan Bapak dan Ibu untuk memenuhi UTS, yaitu satu menganalisis kebijakan di tempat Bapak dan Ibu bekerja, yang kedua membuat apa namanya makalah yang bisa disatukan menjadi book chapter ya sesuai dengan pedoman pembuatan makalah yang dikeluarkan oleh Pasca Uninus ya. Yang ketiga ada teman-teman juga yang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jika ada yang ditanyakan, tentunya kami membuka ruang diskusi di WA Group untuk pelaksanaan proyek tersebut, Pak, Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa terfasilitasi melaksanakan penelitian maupun pengabdian masyarakatnya, walaupun kita tidak bertatap muka. Itu saja mungkin Pak Waska. Hatur ya, nuhun. sami-sami. Saya kira cukup jelas ya dari Bu Oke tentang tugas-tugas itu. Kita bikin happy aja kuliah ini. Tugas-tugas jangan dianggap berat. Tugas itu dianggap aja sebagai wadah kita latihan untuk mengasah ketajaman kita di dalam merespons pengetahuan, di dalam kita berpikir. Kan kita harus terasah terus. Tentang perkuliahan online sajalah semua selama bulan puasa gitu ya. Cocok Pak. Alhamdulillah. Kan ya, gitu. Online aja gitu kan ya gitu. Karena saya khawatir betul seperti Bu Oke, ibu-ibu makan harus melayani suami, harus Betul, melayani Pak. anak-anak, ya dan lain sebagainya banyak. Saya kebetulan juga saya punya pengalaman yang melihat ibu-ibu tapi karunyangan gitu atau Bisi online saya gitu. begang, Bapak. Gitu ya. Cuma kalau minggu depan itu kita libur aja walaupun libur ya kalau nggak salah. Iya. Gini Bu, kalau nggak salah libur. Cuma kemarin tuh saya diminta wayahna cenah Bapak kedah ujian komprehensif pamit telepatna di S3 Bu. Jadi libur aja kelas ini mah ya gitu. Siap. Oh iya Pak, libur. Siap Pak. So, Bapak sing soson-soson pilih badai kuramas, badai saum teh gitu kan emang enggak. Pilih badai naon namina teh sok naon nah apa sih yang suka menadran naon sih bukan Mudik, sok Pak. bakal kita ngelak ya. Mudik menemui orang tua. Betul. Ya, tanpa karena itu. Sok selesaikan aja urusannya. Jadi minggu depan kita libur, kita lanjutkan setelah bulan puasa dan online. Perkuliahan selama bulan puasa online saja. Ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak, penuh pengertian sekali. Nah ini enaknya dengan Pak Waska. Hatur nuhun Pak. Mohon. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian perhatikan tentang tugas-tugas itu saya kira relatif bisa diwujudkan lah ya, obtainable atau manageable yang disampaikan oleh Bu Oke itu ya gitu. Tapi kita bisa mendiskusikannya sambil berjalan saja apa yang harus diselesaikan, apa progresnya seperti apa gitu kan ya gitu. Insya Allah hari ini nanti malam mungkin ya saya akan penuhi tadi harapan untuk materi ini dibagikan, termasuk juga buku referensi yang diperlukan mungkin yang terbaik nanti saya akan share. Tapi jangan sekarang langsung ya karena habis ini saya harus mengajar lagi sampai 6:30 ya gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira perkuliahan hari ini cukup segini. Kayaknya bukunya ada air lami-lami ting, ada Bapak guys. Saya melihat separuh hati dari Bapak Ibu sekalian sudah ada di luar. Saya tahu persis. Sholat Pak, sholat. Sholat api-api, itu mah sholat mah. Ngalingker ke pikir Pak, ngerokok. Ya, ini pada di rumah masing-masing atau di kampus Pak? Di rumah, Di rumah Pak. Pak. Di rumah Pak. Oke. Di rumah Pak. Baik, baik. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian akses litera untuk absensi Bapak ya gitu. Tolong diakses dengan baik gitu kan ya gitu. Kalau tidak berkeberatan, tolong juga membuat catatan untuk backup tentang kehadiran takut-takut suatu hari nanti literanya nonton ngadat dan lain sebagainya. Tolong bikin backup oleh KM Pak Yuyus ya gitu dan teman-teman di sana.
Boke, kalau saya merasa cukup untuk hari ini. Cakap, Pak. Kalau tidak ada lagi hal yang disampaikan, mungkin kita harus segera akhiri aja dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Tapi sebelum diakhiri, tolong perwakilan kelas untuk memberikan statement di ujung perkuliahan ini dari kelas mewakili kelas kepada kami berdua di perkuliahan hari ini. Silakan. Mangga Pak Yuyus, Pak Oleh Ketua. ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dr. Waska, kemudian juga Bu Dr. Oke. Terus terang perkuliahan hari ini, kalau di ini mah daging semua Pak. Jadi semua yang kita bahas, yang Bapak sampaikan, Bu juga sampaikan itu menjadi insight dan menjadi solusi-solusi yang sedang kami hadapi baik di tempat pekerjaan ataupun dalam aktivitas kegiatan berdinasnya. Tentunya mudah-mudahan Pak Dokter juga Bu Dr. Oke senantiasa terus tidak bosan-bosan kepada kami untuk membimbing, untuk mengamping, supaya bisa nanti sampai akhir nanti kita bisa betul-betul menjadi seorang magister yang mumpuni. Mungkin itu Pak Dokter dan Bu Dr. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, Bu Oke, mari kita tutup aja ya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Nuhun Bapak. Nuhun Ibu Bapak. Izin untuk meninggalkan kelas ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, teman-teman bisa diakses ya kelompoknya di SID/adpen 52B. Makasih Pak ini. Ketua. Mangga Wilujeng dilajeng abdi. Izin live. Nggak usah isi absen udah otomatis ya. Kelompoknya teh 2 orang ya Pak Yuyus. Ada buku, ada PKM, ada maksudnya jurnal. ya maksudnya satu itu teh 2 orang. Kalau yang PKM penelitian ya 2 orang, 3 sama dosen. Ya. Jadi semuanya kan ya dari PKM, buku dan lain sebagainya 2 orang saja kan? Ya. Betul, sudah formatnya udah disiapkan Bu, tinggal Siap. diisi nama. Terima kasih Pak Ketua. Mangga Bapak Izin Ibu. live ya teman-teman. Siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum izin live. Pak Asep terus ngopi Pak Asep. Tenun. Kita jangan ngintun wae tar nomorna Pak Asep teh. Oh siap Kang. Bentar deh.